Valdia, Valdia dengan peluang Halo. perolehan suara nyaris seimbang untuk Trump dan Harris, apa faktor penentu di swing states? Ya, selamat petang waktu Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Nadia dan pemirsa. Faktor penentu pemenang di swing state atau negara bagian yang tidak bisa diprediksi siapa yang akan memenangkan negara bagian tersebut pada akhirnya jatuh lagi kepada isu-isu, agenda maupun pesan-pesan yang telah disampaikan kedua kandidat pada masa kampanye mereka yang paling beresonansi dengan pemilih di negara bagian tersebut yang bisa menentukan siapa yang memenangkan negara bagian swing state atau negara bagian yang tidak bisa diprediksi begitu siapa yang akan memenangkannya. Meski ada banyak agenda yang telah dikampanyekan oleh kedua kandidat, namun berdasarkan survei dari Pennsylvania Spotlight dan juga Mass Inc., ada beberapa isu yang dianggap prioritas bagi pemilih khususnya di negara bagian swing state Pennsylvania. Yang pertama, yang paling utama adalah ekonomi, kemudian ada juga imigrasi, kebijakan terkait senjata api, serta hak reproduksi dan juga aborsi. Nah, tapi sesuai dengan namanya swing state begitu tidak bisa diprediksi, maka tidak ada keseragaman antara pemilih begitu apa yang paling mereka anggap prioritas dan apa yang mengerucut pada faktor tertentu yang membuat seorang kandidat menang di negara bagian swing state tersebut. Kalau Pennsylvania sendiri kita lihat dari sejarahnya dari tahun 2000 hingga 2016 ini Pennsylvania selalu dimenangkan oleh Partai Demokrat. Bahkan ketika pemilu di tahun 2000 saat pemilu tersebut dimenangkan oleh George Bush, Pennsylvania ini memilih kandidat Demokrat Al Gore. Nah, pada 2016 Trump ini merebut Pennsylvania dengan selisih suara atau margin yang sangat-sangat tipis di bawah 1% saja. Trump saat itu dianggap memenangkan Pennsylvania karena dianggap championing atau mengutamakan working class atau kelas pekerja. Nah, kemudian pada pemilu 2020 Pennsylvania ini kembali direbut oleh kandidat Partai Demokrat yakni Joe Biden, dan saat itu salah satu alasannya dari pemilih Pennsylvania adalah mereka yang tidak puas dengan kepresidenan dari Donald Trump. Namun hal-hal itu alasan-alasan itu hanyalah satu dari berbagai faset yang bisa menentukan pemenang pemilu di Pennsylvania. Karena seperti yang tadi saya sampaikan sebagai swing state ini Pennsylvania tidak bisa diprediksi. Dan Joe Biden pada pemilu 2020 juga memenangkan Pennsylvania ini dengan sangat tipis begitu. Kalau kita lihat dari survei terbaru dari agregasi polling terbaru lembaga 538, saat ini Pennsylvania ini kondisinya itu seri begitu atau imbang antara Kamala Harris dengan Donald Trump. Oke, Valdia. Lalu bagaimana nasib imigran tanpa dokumen termasuk WNI jika Trump menang? Ya, saya sempat bertemu dengan pemimpin atau penggerak komunitas diaspora Indonesia di Pennsylvania begitu. Namun yang saya temui ini mereka adalah pemilih-pemilih yang telah memiliki hak untuk memberikan suara di pemilu Amerika Serikat. Dan antusiasme mereka ini cukup tinggi karena menurut penggerak komunitas, mereka ini keikutsertaannya melebihi dari yang dibayangkan atau ditargetkan sebelumnya begitu. Baik yang generasi tua diaspora Indonesia di Philadelphia maupun yang generasi muda. Nah, Philadelphia ini sendiri merupakan satu hub atau tempat wilayah di mana ada ribuan diaspora Indonesia. Nah, keikutsertaan mereka ini seperti yang tadi saya sampaikan melebihi ekspektasi begitu pada pemilu ini. Dan ini sesuai dengan keikutsertaan atau ekspektasi pemilu Amerika Serikat secara general atau pada umumnya. Nadia. Ya baik Valdia, lalu bagaimana pengaruh ke genosida di Gaza? Apakah janji Harris yang notabene keturunan India untuk menghentikan perang, apakah ini bisa dipegang janjinya? Ya, kalau kita melihat pada kampanye-kampanyenya begitu, Harris selalu mengatakan bahwa
yang pertama itu mengupayakan bersama Presiden Joe Biden untuk menghentikan perang di Gaza. Kemudian ia juga berkata akan mengutamakan atau memprioritaskan hak-hak warga Palestina akan keamanan, kebebasan, dan penentuan nasib mereka sendiri. Tetapi juga Harris di lain pihak itu mengatakan bahwa Israel juga memiliki hak untuk membela diri. Dan ia juga mengatakan bahwa ia terus bekerja untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata serta pembebasan sandera. Tapi kalau kita bandingkan dengan Donald Trump begitu, Donald Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa ia bisa melakukan apapun yang ia perlu lakukan terhadap Gaza. Sehingga inilah dua hal yang akhirnya menjadi pembandingan atau hal yang bisa dipikirkan, dibandingkan oleh para pemilih, terutama pemilih di swing state. Nadia. Baik, terima kasih Valdia, melaporkan langsung dari Pennsylvania, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.